Keyakinan, kita bahas satu-satu. Keyakinan atau confident. Keyakinan datang dari kita harus menyukai Piraksis. Kalau tak kenal makanya tak sayang, Harus cinta dulu ya Pak. makanya tak suka makanya tak cinta. Betul, kita harus menyukai Piraksis dulu. Lakukanlah prospek setiap hari, jadikanlah itu hobi kita prospek. Ketika kita tidak melakukan dalam satu hari ada yang janggal di hati, dimanapun kapanpun bisa kita lakukan prospek. Setelah itu company Piraksis, kita harus mengenal company Piraksis. perusahaan ya Pak Iman ya. Ya, perusahaan. Jadi selain kita jadikan hobi kita itu company Piraksis itu kita harus tahu ya Pak Herman ya. Betul. Jadi perusahaan kita itu bagaimana, perusahaan itu ternyata perusahaan yang memang sudah luar biasa internasional dan terkenal Bapak Ibu. Udah di 8 negara ya. Betul. Ya, sudah di 8 negara. Selain terkenal Pak Herman, di sini kita juga ada produk ya. ABG Bapak Ibu yang di sini pastinya sudah pernah kenal dengar ABG ya. Itu formulatornya adalah profesor terkenal dari Universitas Padjadjaran Bandung. Siapa Pak? Betul, Profesor Dr. Insinyur Tuala Simarmata. Betul Bapak Ibu. Jadi kita luar biasa, Piraksis kita udah terkenal ya. Nah selanjutnya sopir atau kokinya Piraksis. Nah, jadi kita di sini kita adalah sopirnya atau kita ada kokinya, mau kita kemanakan ini perusahaan, gitu. betul. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Kita ini tidak salah pilih. Piraksis ini jadikan kendaraan kita ya Pak Ibu. Betul. Jadikan kendaraan kita untuk menjadi lebih baik lagi, Ya. untuk mengejar tujuan kita apa ya Pak Mirman ya? Tujuan. Untuk mengejar tujuan dan impian kita itu apa? Jadi kita sudah tepat sekali. Piraksis ini adalah koki kita atau kendaraan kita Bapak Ibu. Kendaraan yang tepat ya. Betul. Nah selanjutnya yaitu kemauan atau desire. Mau kita kemana Bapak Ibu? Ya. Kemauan. Ya, kemauan akan timbul, akan datang. Yang pertama itu kita harus mengenal, harus tahu apa manfaat atau kita wajib untuk mengkonsumsi produknya. Ya, produk yang paling diminati di masyarakat itu ada pusat kopi. Ada yang belum tahu rasa dan manfaat pusat kopi? Kalau ada yang belum tahu, ntar saya kasih satu kop. Ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Hati-hati jawabannya, Mbak. Hati-hati dengan jawabannya kalau belum tahu. Sedikit tahu. Oh, sedikit tahu. Tapi udah tahu ya. Jadi selain untuk tahu ya Pak Herman ya, kalau untuk konsumsi produk juga harus ada stok produk. Jadi kita di lapangan itu wajib mempunyai stok produk. Ya, diibaratkan kita itu adalah seorang prajurit yang turun ke medan pertempuran, tapi hanya cuma membawa senjata, pelurunya nggak ada. Jadi nggak ada gunanya. Ya orang membilang kita itu ceritanya cerita bohong. Ya balik lagi nanti bisnis apa namanya Pak Presiden? Oh, bisnis abal-abal. Piraksis bukan bisnis abal-abal. Sudah ada di 8 negara. Jadi kita wajib mempunyai stok produk minimal sekali sebulan wajib kita lakukan refill order $50. Dan sekarang luar biasanya Piraksis mengasih promo ketika kita belanja $50 yang dulu hanya dikasih 8 box push up kopi, kalau sekarang sudah dikasih 9 box. betul Pak Herman, luar biasa. Yang ketiga, belajar. Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga datang ke Yogyakarta untuk belajar. Edifikasi. Nah, di sini sering terjadi kesalahan yang besar di edifikasi. Contoh, saya mau mengajak Bu Sri jumpa dengan Pak Amin.
yang di prospek itu Pak Amin. Tapi yang saya edifikasi Pak Amin, bukan Bu Sri yang saya edifikasi ke Pak Amin. Jadi saya bawa Bu Sri, yuk ketemu Pak Amin. Pak Amin ini orang luar biasa, top leader, diamond dulu di MLM, sebelumnya sudah pakai Pajero. Nah, Bu Sri yang tadi seorang pedagang sayur ya, otomatis Bu Sri udah gemetar dulu ketemu sama Pak Amin. Karena kenapa? Karena edifikasi yang salah. Edifikasi terbalik. Jadi edifikasilah upline kita kepada calon prospekan. Maka calon prospekan kita akan ada segan, akan trust kepada upline kita, walaupun upline kita tadi seorang driver atau pedagang sayur. Nah, ini konsultasi Pak Herman ya. Ini konsultasi. Yang ketiga, yang kelima itu adalah konsultasi. Konsultasi wajib minimal kita konsultasi dengan upline itu sekali dalam seminggu. Apa kendala kita? Karena kalau bukan karena upline, kalau bukan karena orang yang mensponsori Anda, kita tidak akan pernah ada di dalam Pirasis. Betul Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada kendala sesuatu atau kita misalkan mau melakukan prospecting atau misalkan kita mau terjadi trouble atau apa, nah di sini Bapak Ibu bisa konsultasikan dengan leadernya atau upline-nya. Contohnya mungkin Bapak Ibu bisa konsultasikan dengan Pak Efrison, ya Pak Efrison. Juga ada Bu Tari di sini yang luar biasa. Contoh misalkan nih, saya lagi prospek di mana? Bapak Ibu lagi prospek di daerah misalkan ya, Pak Irman ya, lagi prospek di daerah. Wah, closing, alhamdulillahnya closing. Saya nih kira-kira mau saya posisikan di jaringan mana ya? Nah itu Bapak Ibu baiknya konsultasi dengan upline-nya ya, dengan upline atau leadernya supaya tidak salah posting. Itu salah satu contohnya. Ya. Nah, Saya dulu seperti itu. Saya dulu sehari itu mau 5 kali konsultasi dengan Pak Amin. Walaupun dia sudah tidak di Pekanbaru, dia telepon, kadang video call pagi, lebih dari makan obat Pak. Kalau makan obat cuma 3 kali, saya sampai 5 kali, pagi, siang, sore, malam, sampai tengah malam. Tengah malam konsultasi lagi, Pak Amin nelpon lagi, gimana hari ini? Apa kendala hari ini? Karena itu penting. Selain untuk kita mengasih semangat ke downline, juga kita sebagai downline bisa menemukan jalan keluar apa kesulitan. Karena jujur saya orang baru di MLM. Saya orang baru di MLM. Karena mau konsultasi diajar, ketemu dengan leader, saya nggak tahu sistem orang, tanya Pak Amin, ini sistemnya gimana? Dibaca Pak Amin sistemnya seperti ini kata Pak. Kekurangannya di mana? Jadi yang dicari kekurangan orang itu, kelemahan orang itu, di situlah saya masuk. Alhamdulillah saya konsultasi sama Pak Amin kurang lebih 3 bulan ya Pak Amin. Ya sering konsultasi. Kalau sekarang ya udah jarang ya. Udah jarang karena udah sibuk sendiri-sendiri gitu. Dan sudah mandiri, itu menunjukkan bahwa konsultasi itu penting karena selain kita belajar, bisa membuat bisnis kita kita mandiri akan gitu. cepat berhasil. Belajar konsultasi dan konsultasi, akhirnya kita mandiri Bapak Ibu. Kalau kita sudah mandiri, pasti bisnis kita akan cepat besar Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Yang ketiga, keuletan atau persisten, pasti sukses. Jadi tanamkan di pikiran kita, saya pasti bisa. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Mindset is doa. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Jangan pernah menyatakan atau terbesit di pikiran kita bahwa bisnis ini susah. Sekali Anda bilang susah, maka akan susah untuk selamanya. Dan juga rezeki kita akan susah masuknya. Betul ya Mas Ria? Betul sekali Pak Herman. Nah, sukses itu apa? Apa yang dibilang sukses? Apa yang dibilang sukses Bapak Ibu? Sukses apa? Itu satu-satu siapa yang jawab? Oh, saya nggak tahu. Apa yang Sukses sukses apa? Bapak Ibu?
Sukses adalah orang yang bisa menjadikan saluran berkat untuk orang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Pak Rizwan? Saya hari ini lebih baik dari yang kemarin, itu sukses. Luar biasa, menghapus pinternya juga. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ke Perdana Menterinya ya? Ya. Sukses apa Bu? Sukses bagi saya bisa membantu banyak orang untuk lebih baik. Luar biasa. Yang lain Pak? Ini Yang lain? Bapak statis ya? Sukses itu menurut saya adalah hasil kali daripada sejumlah kegagalan. Jadi semakin banyak kita mendapatkan ataupun serta mengalami suatu kegagalan, sebenarnya kesuksesan ada di balik sebuah kegagalan. Luar biasa Pak Irman. Nah, ada lagi Bu Ari. Bu Ari, sukses itu apa Bu Ari? Sukses apa? Jawab. Ayo Bu Ari, sukses itu apa menurut Bu Ari? Sukses itu berhasil. Sukses itu berhasilkan Banyak uang. atau bisa Freedom. luar biasa. Jadi sukses itu adalah berubah menjadi lebih baik. Dari dulu seorang driver, sekarang kata Musri itu jadi leader modal. Berarti jawaban Pak tadi Bahasa Jawa ya? Bagus Bahasa banget. Jawa ya Pak ya? Pak Perijan ya? Berubah menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari Betul. kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah sukses. Betul. Oh iya. Tidak sukses. Apa itu tidak sukses? Tidak sukses adalah berhenti. Belum sampai ke garis finish dia sudah berhenti. Apakah kalau misalkan Bapak Ibu hari ini prospek, hari ini berusaha tapi gagal, ya, tidak closing ulang, apa itu namanya tidak sukses Pak Irman? Apakah itu namanya tidak sukses Bapak Ibu? Tidak, itu adalah coba. Bukan ya, Coba. itu adalah proses. Betul. Yang disebut tidak sukses itu adalah yang Berhenti. benar-benar berhenti tidak mau melakukan. Betul. Ya. Betul. Yang penting kalau kita mau sukses, jangan menyerah, jangan mutung, betul banget. Itu zaman mutung. Mutung itu berarti wes pasrah, Masalah. menyerah. Gua kok pusing. Nah, luar biasa. Pak Herman, kita ini nek mutung itu bukan lutung loh Pak ya. Hampir sama, memang betul hampir sama. Mutung itu wes meninggalkan gitu ya Pak ya. Dari wes mau melakukan lagi gitu ya Pak ya. Itu Pak Herman jawabannya nek mutung. Tapi kalau mau sukses tidak boleh mutung. Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak boleh mutung. Jadi kita tetap berusaha lagi. Gagal pun itu bukan berarti kita tidak sukses. Gagal adalah suatu proses pengalaman detik ini. Gagal hari ini adalah untuk tujuan kita sukses ke depan. Betul. Setuju ya? Setuju. Nah, yang berikutnya, sukses itu adalah Melakukan terus menerus. Terus. Setiap hari lakukan. Setiap jumpa orang prospek. Setiap jumpa orang prospek. Kemarin saya dari Jakarta arah ke Solo, alhamdulillah dapat calon prospekan dan besok pagi saya ngopi sama dia di Yogyakarta, seorang mahasiswa dan dia asalnya dari Solo. Ya, jadi dimanapun, kapanpun lakukan, ceritakan ke orang, bercerita kita ke orang. Itulah. Jadi lakukan secara terus menerus, action, lebih banyak action daripada belajar. jadi tidak bosan Bapak Ibu. Betul. Lakukan terus lakukan lagi dan terus lakukan lagi. Itu kalau mau sukses Bapak Ibu ya. Tidak bosan. Karena kita ada tujuannya. Betul. Nah, lanjut ini tujuan kita. F1, F2 sampai dengan F7. Dan luar biasanya Pirasis untuk reward ini dari F1 sampai F7, Pirasis mempersembahkan untuk Bapak Ibu kurang lebih 4,5 miliar. Bapak Ibu, luar biasa ya. Pirasis menyediakan 4,5 miliar Bapak Betul. Ibu ya. Bisa untuk beli motor Gojek lagi.
Itu ya Bu Sri. Kalau misalkan nih Bapak Ibu 4,5 miliar Bapak Ibu bisa menempuh kurang lebih jaraknya 5 tahun. 5 sampai 10 tahun kira-kira Bapak Ibu perjuangkan tidak? Pantas nggak kita berjuang? Pantas nggak diperjuangkan? Pantas ya. Dan luar biasanya Bapak Ibu untuk mencapai ke yang 4,5 miliar tadi, Ya. modal bisnis kita murah. Kalau hanya cuma 1.500.000 rupiah itu kira-kira murah atau murah Bapak Ibu? Murah. Murah banget. Murah banget. Betul. Tujuannya Karena apa? tujuannya udah jelas. Sudah jelas. Dan itu cuma satu bonus. Bonus. Cuma satu macam bonus. Itu hadiah. Hadiah sebagai hadiah ketika kita itu terus melakukan dan kita setia. Betul. Kalau di Pekanbaru teman-teman bilang ini bonus sampah. Bonus sampah. Kenapa dibilang bonus sampah? Karena di depan Virasi sudah membayarkan kita besar. Sudah membayar besar ke kita. Di belakang ketika kita sampai, omset kita sampai, masih ada dibayarkan ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Beri aplaus buat Virasi. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalkan mau menduplikasikan dengan modal 1.500.000 tadi, kira-kira kecil atau kecil Bapak Ibu? Kecil sekali ya, karena tujuannya adalah sangat besar. Kalau dibandingkan kita main yang Yang itulah. ya betul, yang itulah. Iya. Ketika kita kalah dengan 1.500.000, kira-kira kita menyesal tidak Bapak Ibu? Di Virasis loh yang saya tanyakan, 1.500.000 itu menyesal tidak? Setuju sekali Bapak Ibu. Kita modal. Setuju banget. Beda dengan tetangga. Betul. Masuk 15 juta sebulan kolek. Betul. Hanya Akhirnya pegang kepala. pegang kepala. Iya. Besok datang lagi yang baru. Pak Prijon ini bisnis baru. Berapa? 20 juta. Masuk lagi 2 bulan kolek lagi. Yang apa? Amin loh. Amin ya. Pengalaman Ya, pribadi. Ini ada sebuah video inspirasi. Saya sangat suka melihat video ini karena seorang Bill Butter dengan penuh kekurangan, dia dalam waktu 1 tahun menjadi penjual terbanyak di perusahaannya. And listen, it takes people a little bit longer to believe. Just be patient and persistent. You're going to be great. Those cases they had. Hell, a lot of the guys are carrying 2 cases with them. Now, I admire your determination, but I'm gonna walk. You understand what I'm getting at? I just, I don't see any way this can work. But I'm sorry. Thanks for coming in. All the way up to Christmas. Mr. Hernandez, give me your worst fruit. Give me the area nobody wants. What have you got to lose? If I can sell it, you're a hero. Mr. Porter, let's be honest. This is a physically demanding job, and you're, well, crippled. And I don't see how. What? Some the people say your man is made out of mud. Both plans made down blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Nothing. Nervous? No. Oh, nuts. I was going to make you a lunch. No.
it for me? I guess I'm a little nervous too. Well, what are you waiting for? Them to come to the car? Go sell some soap. No time for what stop us and the weather. Bless my soul, you're 16 tons. What do you get? Another day over and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store. Dudu omahe delok bongi. Every Kansas pursuit, the greatest value in our catalog is the double strength vanilla extract. It comes in the 4-ounce. That's right! That's right! That's right! Yeah, I told you to tell the cops! Oh my gosh, they're doing Larry! We gotta calm down. Officers, I've done the search. It's headed over our property. The law says... Do you see my feet? That's pine tar. I've got white carpeting in there, and now I've got a sticky green path from the front door all the way to the back. Now run over your front door and open it. Will you look at them? What the people who live here, they butchered it. Will you stop? Will you please come to help My name is Bill Porter, and I would like to take a moment of your time to tell you about some of the many fine Watkins products built. And of course, they all come with a 100% money back guarantee. I don't think so. Prospek. Prospecting. Prospek. Door to door. Prospek neh wi. Kita sini kopi wi. And I love Peter, would you shut the hell up? Go on, get back there. Sit. Oh, Sherry, would you get your damn dog? Swear to God. What? My name is Bill Porter, and I was wondering if I could take a moment of your time to show you some of the many fine Watkins products. Sophie, I told you to put your pants on. I want to have a fishing joy. Oh, Brandon, would you... Sherry, your damn dog! Damn it! I stand it with you. The greatest value in our catalog is the double strength vanilla extract. It comes in the 4, 8, and 12 ounce size. Obviously, the 12 ounce is the best value. Look, I really don't need anything. But I respect what you're doing so much. Here, I'd like to help you. Oh, please take it. I don't need charity. If you need spot remover, look at your couch. It's appalling. Kayak duit. Takutku. Pintar juga ya. Kasih juga. Itu memang harus sombong pada orang sombong itu wajib hukumnya. Ya. No solution of
what? No solicitation. What? 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 I'm from the Watkins Company. No. Rules. Nekat. Piye carane? Piye carane? Udah kena Jofri ya? Yes. No, candid. May I be candid? Oh, absolutely. In my experience, the greatest value in our catalog is the triple action laundry detergent. And at $3.95 a buck, you can see what a great savings that is. How many may I put you down for? 2. Really? And a large bleach. Kurang baik kan kasih jus lagi. May I ask you to fill in the order for me? Oh, of course. Would you like a drink? Listen. Itu bukan karena kurang ajar, tangannya itu nggak berfungsi. Oh, I'm sorry, I put a little vodka in there. Is it too much for you? I work like a drunken sailor as it is. I wouldn't feel good about myself if I didn't tell you about our fabric softener. Jelas gue mabuk. I must work 10 miles today. Now, don't push yourself so hard. You must be patient, you know. You can't expect... I read the sale. You did? Yeah! Almost $50. You can do anything. Why don't you do this? I know you can. Hey, Peter's taking over for me. welcome to Watkins. Thank you. We're gonna miss this guy. Hey, Ward. Excuse me. What's he do? Dulu ini yang nolak He's a ya. salesman. Bertahan rasa. I'm serious. He's a salesman. Well, for us? Yeah. Whose idea was that? Mine. We're like all here for 5,000 years. Congratulations, Scott. Thanks, Tom. And thanks everybody for 43 great years. Thank you. And John, you stay retired. I don't want to catch you over at Fuller. Only if they pay me to fly fish. Exactly right. Thanks to the efforts of men here in the and there's one person we recognize as the top performer. Exquisite. The 1989 Salesman of the Year award goes to Bill Porter. We are so proud to have you as a part of this company. This past year, Bill had sales of
$42,460. Bill Porter, Salesman of the Year. I love being a salesman. My father was a salesman. I wish he could be here. And my mother, who taught me patience and persistence, and who would never let me be ashamed. I wish he could be here today. Thank you. Luar biasa. Bagus, luar biasa. Siap? Seperti Bill Porter? Siap. Wah, kurang kencang. Siap? Siap. Keras banget. Apa kabar? Cat. Bagaimana bisnis Anda mau luar biasa? Mengangkat pantat aja dari kursi tidak bisa. Apa kabar? Luar biasa. Pemimpin. Teriak plus lagi. Nah, Bapak Ibu, sedikit ya teman-teman ya, yang diambil dari video tadi Bapak Ibu luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, sangat luar biasa. Berkat kegigihan, berkat kesabaran, ditolak dengan cara penolakannya itu yang berbagai macam-macam ya, dilecehkan, bahkan karena kesabarannya ya. Di forum itu ada yang bisik-bisik. Tadi di forum ada yang bisik-bisik. Ada seorang yang teratas. Ternyata ketika tampil, sosoknya kira-kira meyakinkan nggak Bapak Ibu? Seorang Bill Porter tadi bisa sukses seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau seorang Bill Porter bisa, kita semua pasti bisa. Yakin kita bisa Bapak Ibu? Kita bisa. Lanjut Bapak Ibu ya, kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Nah, yang berikutnya Pak Irman. Atau harapan. Apa harapan kita melakukan bisnis di Pirasis? Boleh dijawab Bapak Ibu? Pak Prison, apa harapannya? Harapan saya ingin mensukseskan banyak teman-teman saya di bisnis Pirasis. Luar biasa, dia harus luar biasa. Pak, harapannya di Pirasis? Ya, harapan saya supaya saya lebih sukses daripada yang depan. Silakan tulis Bapak Ibu. Boleh ditulis. Harapan pertama Bapak Ibu silakan tulis. Nah, setelah Bapak Ibu tulis harapan pertama, ada boleh lebih dari satu. Apa harapan kita di Pirasis? Harapan yang kedua, silakan tulis Bapak Ibu. Harapan, boleh impian Bapak Ibu tulis. Mau naik haji, mau beli Pajero ya Pak Prison ya. Mau menambah rumah mewah lagi. Tapi bukan orang rumah ya. Kok ketawa? Ya mana tahu. Tak jadi kesulitan. Jadi keluarga besar. Lagi yang ketiga Bapak Ibu, tulis lagi. Harapan Bapak Ibu yang ketiga apa? Tulis lagi. Setelah yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu, tulis lagi. Harapan Bapak Ibu apa? Pak Jupri udah ditulis ya apa? Belum. Oh belum ya, belum selesai. Siapa yang sudah? Apa harapannya di Pirasis? Yang sudah Bapak Stokis ya? Oh, Bapak siapa Pak? Mas Dian. Oh, Mas Dian ya. Apa harapannya? Ya, saya harapan saya pribadi juga mungkin juga mewakili teman-teman ya. Mewakili banyak orang. Yang penting kan harapan saya pribadi untuk dari sisi perusahaan, gitu. Dari sisi perusahaan bahkan produk, harapan kita semua bisa jangka panjang dan bisa mengawal seluruh mitra-mitra Pirasis
Luar biasa. Itu harapan kita semua ya Pak Iya. Dian ya. Semoga perusahaan ini long term, semoga perusahaan itu tetap besar sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan itu tercapai. Yaitu betul Pak Dian sudah mewakili perusahaan. Karena apa? Karena di zona saya Pak, di Solo sana Pak itu. Ya. Itu yang kami prospek itu rata-rata semuanya korban Pak. Korban bisnis SPBU ya. Jadi tidak istilahnya itu pemula. Betul. Nah, kalau kita ketemu sama pemula enak. Kita ketemu sama pemula enak. Yang penting orang itu mau belajar, mau rendah hati, hilangkan ego, ilmu masuk enak. Sekarang harapan Mas Dian. Nah, itu harapan saya sendiri. Karena saya juga pengen membantu banyak orang, gitu loh. Karena saya sendiri tipikal orang yang senang silaturahmi, membantu banyak orang, khususnya orang-orang yang di zona saya. Mungkin zona saya dengan zonanya Pak Amin, dengan zonanya Pak Hirman mungkin berbeda-beda, gitu. Kalau zona saya lebih berada di titik yang mungkin menengah ke bawah lah. Nah, saya pengen menjembatani teman-teman saya ini melalui perusahaan ini. Ayolah kita sukses bareng-bareng. Amin. Luar biasa. Jadi artinya pilihan Pak Dian sudah tepat sekali. Di perusahaan Firaxis ya Bapak Dian. Di Firaxis sudah tepat sekali. Ya. Dengan modal yang sangat terjangkau dan terjangkau. Tapi impian dan harapan yang kita untuk semua orang itu akan tercapai dan Firaxis adalah tempatnya. Amin. Oke. Udah Pak, seperti itu. Wah, Pak Jupri, harapannya di Firaxis. Ayo Bapak Ibu, tulis harapannya apa? Harapan itu sama dengan impian. Insya Allah Firaxis akan Kalau saran saya untuk Pak Jupri, semoga di Firaxis cepat dapat jodoh. Ngomong dewe. Amin. Kalau saya cukup yang ke-6 saja, lanjut. Jadi seorang yang hartawan dan dermawan. Seandainya bonus pasangan saya 1 tahun ke depan 30 juta per hari, 50% akan saya sedekahkan. Luar biasa. Kira-kira kalau 1 hari 30 juta itu kecil atau kecil Pak? Oh, kecil. Masih kecil ya? Kecil. Masih kecil. Masih kecil ya? Masih kecil. Sehari 30 juta, sehari 30 hari berapa? Jadi mas mentok ya. Kira-kira kalau kita diberikan pendapatan sehari segitu, itu kita wajib bersyukur dan kita pasti sudah jadi dermawan. Betul. Betul ya? Karena menjadi seorang hartawan dan dermawan, kita harus bisa, harus sukses. Kalau 30 sehari Pak Jupri closing pendamping 2. Itu apa ya? Luar biasa. Itu Bos. Jadi selling skill. Tapi aja butuh Bri. Kita kalau bicara dengan selling skill ya Bapak Ibu, sejak kapan Bapak Ibu Sejak jualan? kapan kita jualan dan apa yang kita jual? Boleh jawab Bapak Ibu? Boleh jawab Bapak Ibu. Sejak kapan lengkap dengan kita alasan. jualan? Ya. Dan apa yang kita jual? Siapa yang dapat menjawab tepat dengan alasannya 1 bungkus kopi? 1 bungkus kopi. Silakan. Sejak kapan kita jualan? Ya semenjak saya memulai masuk di Firaxis ini. Luar biasa. Luar biasa. Ada lagi yang mau jawab? Ini kan yang tanya jualan ya. Ya. Saya jualan ketika saya sudah pintar bicara, dulu sudah jalan-jalan ya, sudah kemana-mana itu saya sudah mulai jualan diajaran ibu saya. Gitu, tapi bukan jual Firaxis ya, jual ikan, jual buah gitu. Ya. Luar biasa Pak Erizon. Semua boleh jawab. Mas Dian mau jawab? Ada 1 bungkus kopi. Semua boleh jawab. Ada 1 bungkus kopi. Siapa yang bisa menjawab tepat dengan alasan? Silakan. Paman. Boleh menjawab. Jawabnya apa? Dikasih. Semua dikasih kesempatan aja. Semua
sudah mulai beranjak dewasa, mulai kita jualan, walaupun yang kita jual bukan dari gratis. Gitu Pak ya? Oke, ada lagi? Luar biasa. Mas Dian apa? Sejak kapan kita berjualan? Ini kayaknya Pak Irfan suka sekali ke sini loh. Atau mau dulu nah. Oh, Pak Tomo dulu coba. Sejak kapan kita jual? Sejak kita gabung di Perancis. Hari ini kita join, langsung kita jualan. Apa yang kita jual yaitu komitmen dan produk yang kita jual. Betul. Dan juga bisnis manusia. Luar biasa. Nah, ada lagi yang berjawab Pak? Jadi bocoran sedikit ya, yang saya tanyakan sejak kapan kita jualan dan apa yang kita jual? Berarti waktu ya Pak Irman? Sejak kapan? Ada lagi? Pak? Saya akan memberikan kesempatan. Mulai menjual, saya merasakan apa yang saat COVID ada banyak manfaatnya, dan sejak itu saya mulai menjual. Gitu ya? Gitu ya Bapak ya. Luar Dengan biasa. Bapak siapa Pak? Semuanya ada satu-satu. Pak Harto. Terima kasih Pak Harto. Urut ya, nanti Bapak Ibu semuanya Sejak kapan diberikan kita kesempatan jualan? untuk Apa? menjawab. Ya, sejak kapan kita jualan? Yang namanya jualan itu ya sejak kita Belum lahir ya? arti Cinta bisnis atau uang. Kalau kita udah tahu uang, pasti kita akan jualan. Tidak salah Pak, itu jawaban juga betul. Nah, ada lagi jawaban lagi? Sejak kecil, sejak itu saya pas main bareng itu. Jualan barang ya Pak. Ibu boleh dijawab? Oh iya. Saya belum pernah jualan. Pertanyaannya Bu. Sejak saya bergabung di Perancis ini, barulah saya berjualan. Boleh Ibu? Boleh. Ada nggak yang dapat bersama ini? Ada. Harus ada. Ingat Bapak Ibu, ini ada bonusnya yaitu 1 push up kopi. Di sana saya jelaskan lagi pertanyaannya, sejak kapan kita jualan dan apa yang kita jual? Ya, sejak kapan dan apa yang kita jual? Sejak saya bergabung, kemudian merasakan manfaatnya produk itu, berbagi, dan saya yakin terus berjual. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu. Ayo silakan. Namanya siapa? Biasa Pusat kopi saya jalan terus nih. Berhenti dulu sini. Silakan Bu dijawab. Sejak kapan kita jualan dan apa yang kita jual? Oh gitu ya, sejak dikenalkan Mbak Tari gitu ya. Sejak dikenalkan Mbak Tari, siap. Ibu. Monggo Ibu. Ya. Oke. Silakan Bu dulu. Bu Nano. Bu Nano. Ya. Nah, sejak kapan kita jualan? Kalau untuk khusus untuk Pirasis ya sejak saya mengkonsumsi merasakan manfaatnya dan langsung bercerita ke teman-teman, ke orang lain, dan sejak itu saya menjual. Sejak itu saya menjual khusus di Pirasis ya Bu ya. Ini masih jalan ya Bu? Bu Ari, boleh dijawab? Silakan Bu Ari, sejak kapan kita jualan? Dan apa yang kita jual? Kamu kan ngomong dewe Pak. Jawab silakan. Silakan Bu Ari, cukup? Nah lanjut Bu Tari. Nah ini Bu top leader kita Jogja. Nah Kalau saya pribadi, kalau ditanya sejak kapan jualan, memang saya sejak kecil itu suka jualan. Jadi apapun yang saya anggap ini bisa menghasilkan, saya jual. Waktu kecil, benar seperti beliau katakan, waktu kecil mainan aja apa yang itu bagus tak tawarkan ke orang. Jadi kayak gitu saya. Jual karet ya? Iya. Jadi ingat itu memang zaman kecil tuh apapun yang dari dulu jualan. Jadi udah seneng gitu mungkin. Apalagi musim pandemi kemarin yang nggak bisa jual, sekarang bisa jual. Iya, kecuali jual harga diri itu jangan sampai. Jadi apapun yang kita anggap itu bisa menghasilkan, apapun itu selain halal, bermanfaat bagi orang banyak, jualan gitu. Saya gitu aja, prinsipnya gitu. Tapi kalau dikasih jelas begitu tahu hasilnya bagus, langsung action gitu. Gitu ya. Oke. luar
leader. Yang terakhir boleh nggak nih dikasih untuk menjawab? Boleh dijawab. Boleh. Saya mau tanya ke Bapak Ibu dulu. Kira-kira Bu leader kita. Oh iya. Boleh nggak, Bapak Ibu? Menjawab boleh. Keputusannya. Saya belum jawab loh. Menjawab Saya boleh. belum jawab. Tapi Atau ada yang mau meralat? Sudah mau jawab? Saya belum, saya coba saya. Oh iya iya. Ya karena ini pertanyaannya adalah sejak kapan kita jualan, jadi bukan masalah pribadi dan sebagainya. Saya hanya menjawab sejak saya mengetahui atau kompetensi suatu produk. Itu. Oke, masih jawab ya Pak. Terima kasih. Ada lagi? yang revisi lagi? Apa yang coba. Iya, Pak Dian. Jo. Ini Kita jual. Oh. Biar jawab dulu. Pak Prison dulu. Ya, Pak Prison nggak mau kalah sama Perdana Menteri. Saya tadi sejak kapan mulai dijual gitu ya? Ya. Sekarang saya singkat saja. Sejak saya mengerti duit. Oh, oke. Luar biasa, sejak mengerti duit. Mau? Pak Dian, tadi yang mau merevisi jawabannya lagi. Kasih kesempatan Pak Dian. Ini masih terbang nih. Berat nih. Saya nggak revisi mau belum jawab tapi tidak apa-apa ya gitu. Kalau menurut saya pribadi sejak kapan kita jualan, nah itu ya sejak kita mengetahui itu bisnis lah. Ya. Oke. Berarti sama lah kayak Pak Prison sejak tahu duit ya. Intinya sama ya. Sejak tahu duit. Tapi apa yang kita jual itu sebenarnya yang kita jual itu sebenarnya kan branded diri kita. Kita gimana kita bisa membranded diri kita untuk menjadi lebih baik. Jadi ya kalau produk itu hanya sarana untuk membantu. Betul. Ya kan? Betul. Nah, mungkin seperti itulah. Udah. Oke, masih terbang nampaknya. Ini terakhir siapa yang mau meralat? Bu leader. Terakhir. Sekarang saya tanya lagi, ini yang menjawab di Firaxisnya atau sejak? Enggak, saya nggak ada membahas aspirasi. Saya tanya sejak kapan kita jualan dan apa yang kita jual. Dan saya tidak ada menyangkut ke Firaxis. Kalau ini sejak kapan dari itu ya yang dijual apa? Biasanya kalau kita berbisnis itu bukan jual produk kita, tapi diri kita itu karena contohnya lah orang-orang ini bergabung ini bukan dengan Firaxis, tapi bergabungnya dengan Avison karena akan memberikan bisa yang terbaik dan selama ini tidak pernah mengkhianati dia, itu yang dijual. Oke. Nah, tapi kalau saya punya produk Masih terbang. udah, Fahmi udah. Nggak ada yang moral lagi. Kalau nggak ada berarti ini balik dong. Bukan Sejak kapan? Oh, belum ya? Belum ya? Belum balik. Sama sini, Pak. Kita kesempatan dulu. Ya, orangnya permintaan taruh di sini. Iya. Ini sama ini. Tadi kan Bu leader kita kan mau dikasih kesempatan untuk jawab. Masih ditunggu-tunggu nih. Enggak juga? Balik. Enggak. Enggak ada. Udah gini aja Pak, gini aja. Itu kan isinya berapa saset itu? 12. Satu gini aja. Dijawab dulu itu. Itu harus dijawab dulu. Nanti jawabnya di belakang aja. Gak bisa. Jadi sejak kapan kita jualan dan apa yang kita jual? Lanjut. Baik, jadi Bapak Ibu tadi semua jawaban itu betul. Laptop. Tapi ada yang lebih. Bapak Ibu. Betul. Inilah jawabannya. Sejak sebelum kita lahir, betul? Ruh kita menjual diri kepada Tuhan. Apabila saya dilahirkan ke atas dunia, saya akan mengabdi, saya akan menyembah, saya akan taat kepadamu ya Allah, ya Tuhan. Jadi kenapa sekarang kita malu jualan? Dari belum lahir masih di dalam kandungan ayah kita udah jualan. Dari sekian banyaknya calon, kita rupanya yang lolos. Oh, betul. Ini podo sedulure demi Yesus aku rela mati. Nah, Pak leader, Pak Herman. Sebetulnya tadi Bapak Nududu betul. Siapa? Bapak Ibu semua itu jawabannya juga betul. Karena saking semangatnya bergabung di Firaxis, yang ditanya sejak kapan kita jualan? Sejak di Firaxis. Betul. Namun yang lebih lagi jawabannya
harusnya sejak sebelum kita lahir ya. Harusnya lah yo. Sebelum berperang ya. Harusnya yang ditanya ibu saya itu. Enggak, sampai apa tahu itu maksudnya. Iya. Udah ya. Karena kita itu berperang di antara triliunan sel, jadi kita itu yang paling menjadi pemenang sehingga kita bisa hadir. Berjuang. Bukan menjual. Kapan kita berjuang? Itu pilihan. Bukan menjual itu. Boleh dijelaskan Pak Amin? Di dalam Quran dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ayatnya. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadamu. Jadi hari ini Bapak Ibu hadir ke dunia, lahir ke dunia, kenapa? Saat itu sudah ada perjanjian, ya Allah saya akan mengabdi kepadamu maka dilahirkan. Itu yang dimaksud. Tanya bos. Suratnya apa bos? Jadi tadi jawabannya Suratnya apa, Wi? banyak yang betul. Permintaan siapa? Suratnya apa tadi? Ayo, wes. Jadi tadi ada usul dari Iya. dia. Permintaan Mas Dian ya. Karena memang semuanya jawabannya betul. Kalau nggak baiknya ini biar semuanya Itu udah ada toh? Itu udah ada toh? Itu tadi nanti minum aja baru-baru itu kan udah ada. Selain lagi itu. Oh Mas Dian nggak mau yang ini, katanya yang itu, jadi lewat ya. Boleh. Izin Mas. Alhamdulillah. Barakallah Pak Herman, segini 30 juta per hari ini. Nanti diminum ya, jangan profesional ya. Kan satu tadi, kok nambah lagi? Di mobil masih 20 box ada. Ya, kan terlalu lama ini jawabnya Pak Rizal ya. Itu gara-gara ulang. Sponsor toko ada ya. Kebetulan kan harus ketibet ya. Kalau jawabannya kayak gitu harusnya ada yang ditanya, mbok saya. Lanjut ya. Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Jadi kapanpun kita bisa jualan dan dimanapun. Contoh kemarin yang saya bilang tadi, di atas pesawat juga bisa, di bandara juga bisa, di pasar juga bisa. Juga itulah yang dilakukan oleh Pak Amin Fauzi. Dulu di Pekanbaru kami nyuci mobil. Jadi di cucian itu banyak tempat duduk, tapi Pak Amin kok nyosor dulu di samping orangnya. Saya kan belum kalau bahasa Pekanbarunya belum muda gitu deh. Jadi Pak Amin duduk cerita, akhirnya dalam waktu 10 menit orang itu membeli 1 box push up kopi. Jadi dimanapun bisa kita jual. Juga saya dulu di mobil saya itu ada mereknya Viraxis, depan sub di belakang. Itu biayanya 130.000. Tapi berhubung orang yang masangnya nanya, orang yang bayar ke saya 20.000 karena saya kasih 1 box push up kopi. Jadi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Lanjut. Nah, di sini 4 hal penting dalam menjual, Bapak Ibu, ya. 4 hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menjual. Ya. Seorang staff itu harus bagaimana? Nah, yang pertama ada trust atau percaya. Percaya. Buatlah kepercayaan kepada diri kita. Betul. Yang kedua, need atau kebutuhan atau diinginkan. Apa yang diinginkan? Lanjut. Yang ketiga, solution atau jalan keluar. Baru yang keempat, close the sale, menutup penjualan kita. Kita tanyakan, Bapak maunya 1 apa 3?
Satu. Harus kita harus ada close-nya. Betul. Nah, building trust, ya, building trust. Jadi kepercayaan ditumbuhkan kepada diri kita. Misalnya Bapak Ibu ya, membangun kepercayaan. Building trust. Yang pertama adalah reputasi. Membangun. Membangun kepercayaan. Kita harus Building itu bangunan. Building bangunan. Betul Pak Cukup. Membangun trust, kepercayaan. Nah, reputasi dan referensi itu dua hal itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Ketiga adalah kongruen Jadi kita atau harus sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Betul. Reputasi dan referensi. Nah, ini perlu kita perhatikan penampilan yang meyakinkan. Jangan seperti orang Pekanbaru sana. Syukur ini orangnya nggak hadir di sini. Kalau hadir, tak dimarahin Pak Amin. 3 hari jalan sama Pak Amin, nggak ada closing satupun. Rupanya di hari ketiga malam Pak Amin baru nyadar orangnya jalan pakai sendal jepit. Hanya penampilan yang meyakinkan. Yang pertama itu bau, badan, pakaian, potongan rambut, style. Jadi kita itu performa kita itu juga penting. Betul. Bapak Ibu ya, juga penting. Body style. Body style itu paling tidak harus mewah. Kita mau prospek orang, pakaian kita nggak harus mahal, nggak harus mewah. Tidak seperti itu. Iya. Yang penting kita rapi, bersih. Kira-kira sih orangnya penuh tatoan, rambutnya di sini ditipiskan, di atas dibiarkan sedikit diikat, pakai celana robek-robek. Kira-kira bisa nggak jual satu? Betul. Nggak bisa. Kira-kira Jadi closing nggak nanti? Saya bisa. Ya? Atau misalkan Pak Irfan, Iya. Jadi harus diperhatikan. duduk nih bareng bareng ya, lagi duduk. Kita cerita Pakai anting di hidung, di telinga. Jadi itu pantasnya bukan jual pusat kopi. Dia pantas dia menjual serbuk garam itu yang pantas. Jadi harus diperhatikan penampilan yang meyakinkan, bau badan, pakaian, potongan rambut dan style. Jadi itu sangat penting ya Bapak Haji ya. Gelar dan jabatan juga. Gelar dan jabatan. Jadi gelar dan jabatan ini dulu Pak Amin membuat sebuah kartu nama, 2 kartu nama. Dengan kartu nama ini beda merek, jadi pasti beda hasil. Jadi kira-kira nih Pak, 2 kartu nama saya, yang satu Herman manajer Pirasis, tapi yang satu lagi Herman junior manager. Bapak yakinnya yang mana? Yang manajer. Jadi gelar dan jabatan ini juga mempengaruhi di bisnis kita ini. Jadi dulu Pak Amin ketika datang ke Pekanbaru, saya kan belum kenal sama Pak Amin. Dia tengokin kartu nama, Pak Herman ini bikin ini, saya manajer Pirasis. Itu ada manajernya Pak. Manajer wilayah, manajer area Sumatera. Yuk, berarti Pak Amin orang nomor 1. Saya jawab apa? Betul apa enggak? Barulah diceritakan beliau. Jadi gelar dan jabatan ini penting. Lanjut. Sebelum lanjut, jadi saya tambahkan. Jadi yang namanya kartu nama, ya nanti Bapak Ibu bisa buat kartu nama. Yang pertama adalah kalau saat saya mengembangkan di satu kota mana misalkan, waktu itu saya mengembangkan Sumatera, saya segera buat waktu itu saya buat 10 box kartu nama Amin Fauzi, gitu kan? PT Dilam Naturabadi. Jabatan bawahnya adalah manajer area Sumatera. Padahal yang ngangkat saya sebagai manajer Yusopo. Baik. Ya. Yang ngangkat saya Pak Jayadi pun nggak ngangkat saya jadi manajer area Sumatera juga enggak. Tapi itu adalah teknik pemasaran. Ya, jadi kesimpulan dari sini silahkan Bapak Ibu bikin kartu nama manajer area DIY Jateng, boleh. Manajer area gitu loh. Kalaupun Bapak Ibu belum punya dolen, minimalnya Bapak Ibu adalah memanajeri siapa? Memanajeri diri sendiri. Gitu. Ya. Silakan buat kartu nama manajer area Jateng DIY.
Sudah ini Pak Afrison tuh. Tidak dipanggil. Jadi semua hari ini silakan besok buat kartu nama semuanya tertulis manajer area Jateng DIY boleh. Tidak melanggar perusahaan. Ya, kenapa? Siapa yang manajeri? Kalau Bapak Ibu cuma punya donor satu, minimalnya Bapak Ibu memanajeri 2 orang, diri sendiri sama donornya yang 1 orang. Gitu. Itu pertama kali saya masuk ke Sumatera dan belum punya donor di Sumatera. Itu kartu nama yang saya bawa, saya tertulis manajer area Sumatera. Nah, pada saat suatu ketika nanti saya ke Sulawesi, saya bikin kartu lagi, kartu nama lagi manajer area Sulawesi. Karena di situ akan membuat trust pada saat Bapak Ibu berkenalan dengan seseorang, kenalan dengan camat, gitu kan, dengan camat, kartunya manajer area. Waduh, ini dia lebih besar daripada saya cuma camat ama Besulutu, gitu kan kata Jumur ya. Camat Besulutu, saya manajer area Sulawesi kan gede saya, orangnya lagi pasti akan hormat pada Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami. Inilah fungsi kartu nama, ya, gitu. Sales dong. Terima kasih. Penjelasannya sudah sangat lengkap sekali ya Bapak Ibu. Ya berarti kartu nama itu sangat penting sebetulnya. Betul. Ya, karena nanti yang kita prospek, teman-teman si prospek kita itu tidak akan tahu. Wah, ternyata Pak Efrezon ini manajernya Jogja, ya kan? Manajernya Jogja. Saya langsung di prospek ya, saya langsung dari manajernya. Kira-kira tingkat ke-closingannya itu tinggi tidak Bapak Ibu? Tinggi ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa buat semuanya dengan nama yang direferensikan Pak Amin Fauzi tadi. Itu memang betul. Gelar jabatan hanya secuil kertas itu akan membantu kita. Betul. Ke-closingan kita itu lebih ke meningkatkan keyakinan orang ke kita. Betul. Nah seperti itu ya. Nah selanjutnya merek dan nama besar, catatan referensi atau prestasi diri dan testimoni. Maksudnya merek dan nama besar. Viraxis ini adalah perusahaan besar. Betul. Ya, karena Viraxis sendiri tadi yang di depan tadi sudah saya sebutkan bahwa kita ada produk yang formulatornya itu adalah seorang guru besar dan 10 inovator terbaik Indonesia. Bukan Indonesia, nasional. Ya, Indonesia ya Pak ya? Enggak tahu. Indonesia, nasional. 10 inovator terbesar di Indonesia, betul ya, betul di Indonesia. Namanya siapa Pak Irman? Diulang lagi ya. Diulang lagi. Profesor Dr. Insinyur Tuala Simarmata. Jadi kita ini ikut besar Bapak Ibu. Setuju? Nah, selain merek dan nama besar, nah catatan atau referensi atau prestasi diri kita itu juga penting Bapak Ibu. Kita itu kudu juga banyak testimoni. Nah, paling tidak jadikan diri kita ini sebagai iklannya. Kenapa sebagai iklannya? Atau jadi kita ini jadi brandnya. Ya, bintang iklan ya. Bintang iklan ya, karena apa? Di sini adalah mulut kita, itu toko kita Bapak Ibu. Mulut kita adalah toko kita. Misalkan setiap hari yang kita bicarakan adalah apa yang kita jual. Misalkan push up kopi kemana-mana, push up kopi, presentasi push up kopi. Jadi lama-lama dikenal nanti Pak Herman ini, oh Pak Herman yang di Sumatera itu ya, Pak Herman push up kopi ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Itu bisa jadikan testimoni. Atau selain testimoni manfaat produk, ya bisa testimoni tentang kesejahteraan dari apa yang kita lakukan. Betul. Hasil yang Testimoni kita dapatkan di sini. Nah, contoh. Ini saya contohkan, ini kartu nama pertama saya di Sumatera. Ini boleh dilihat, saya ada cetakannya. Nah, ini kartu nama saya. Apa tertulis di situ? Silakan dilihat. Manajer area Sumatera. Manajer. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu inilah yang dibikin dulu sama Pak. Manajer area Jogja. Ya nggak masalah mau double semuanya, nggak masalah Bapak Ibu. Mau kita tetanggaan nih, tapi kok buatnya sama. Ada tertulis manajer area Sumatera. Manajer area Sumatera. Nah ini bagaimana akhirnya Sumatera jadi kembang
jadi berkembang besar. Kenapa? Karena kita memposisikan seorang manajer pasti punya jaringan banyak, kan gitu. Betul. Nah, di awal cuma sendirian, manage diri sendiri. Betul. Jadi paling tidak kita bangga ya langsung di prospek langsung sama manajernya gitu ya, seperti itu. Nah, lanjut Pak. Edifikasi itu juga penting Bapak Ibu. Selalu omong baik ya. Di sini tidak ada saling cross training, tidak ada. Selalu mengedifikasi atau omong baik ya. Bercerita baik ya. Bercerita baik. Nah, contohnya gini, Pak Hilman ini hanya seorang tukang ojol loh. Tidak apa-apa, seperti tidak apa-apa. Tapi luar biasa. Sekarang kesejahteraannya lebih meningkat. Dulu yang dinaikin kendaraannya hanya motor, tapi berkat Diviraksis luar biasa. Sekarang roda 4 Bapak Ibu. Ya, roda 4. Jadi peningkatannya luar biasa ya. Itu edukasi baik atau selalu omong baik ya. Kemudian misalkan nih Pak Efrizon. Pak Efrizon ini leader luar biasa ya yang di Jogja. Seperti itu kan. Kalau misalkan kita presentasi dengan Pak Efrizon, itu pasti closing. Karena beliau itu bagus gitu kan. Nah, dibilang manajernya Jogja gitu kan, seperti itu. Jadi saling edifikasi, saling bercerita baik. Atau misalkan nanti Bu Nano gabung Diviraksis itu baru 2 hari ya. Tapi sekarang bonus Bu Nano berapa Bu Nano? Sudah yang diterima Bu Nano kira-kira Bu Nano? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang bonus Bu Nano alhamdulillah loh sudah besar. Ya, sudah besar seperti itu. Jadi selalu mengedifikasi yang positif ya Bapak Ibu ya. Selalu yang positif. Jangan menggosip. Artinya jangan menggosip ya. Nah, selanjutnya yaitu keakraban atau kemiripan. Ya, keakraban Keakraban kemiripan. Contohnya misalkan saya lagi di kereta Bapak Ibu, lagi duduk bareng. Terus samping saya ini kan otomatis kita belum kenal ya, belum kenal. Kemudian 10 menit kemudian dia pegang handphone, pura-pura pegang handphone. Ya, kemudian waktu dan hobi. Asal daerah, kerja, gerak tubuh selisih 10 detik. Yang ditanyakan maksudnya. Yang ditanyakan ya Pak Presiden ya. Nah, kadang kalau kita mau prospek juga melihat waktu ya Bapak Ibu ya, melihat waktu, jangan ngomongnya banyak nanti cerita yang lantar kesana sini. Misalkan saya lagi prospek dengan Pak siapa tadi Pak? Bapak Jokowi. Saya Bapak Jokowi lagi dengan Pak Jokowi. Pura-pura Pak Joko tinggal di mana? Saya di Jogja. Kan belum kenal kita. Jadi saya juga nggak nyebut Pak Joko. Maaf Pak, mau kemana Pak? Gitu kan? Oh saya mau ke Jogja. Oh santai ya Pak ya. Saya dulu pernah ke Jogja. Saya tinggalnya di Jogja pas kebetulan. Gitu. Kalau misalkan kebetulan kita nggak sama-sama Jogja, oh iya Pak, saudara saya juga ada di Jogja. Nah itu kesamaan Pak. Jadi nanti akan ada trust. Nanti kita akan lebih akrab lagi. Betul. Keakraban. Komunikasi yang bagus tuh. Betul. Asal daerah juga kerja. Jadi untuk yang ini selip gerak tubuh sebut itu perlu dipraktekkan ya Bang ya. Pinjam bangkunya 4. Nah, gerak tubuh itu juga penting Bapak Ibu dalam kita melakukan prospek ya. Jadi siap. Jadi silakan ke depan. Pak Dian, silakan ke depan Pak Dian. Sing dibutuh wong pira? 4. Ya wong Solo yo 4. Oh, boleh ya. Sing beda Jogja. Sing gak kenal aja lah. Mbaknya.
Yang beda. Satu lagi. Yang beda. Yang beda. Ya. Mbak apa ibu bapaknya itu. Maju deh. Saya butuh Bu Nano. Bu Nano sini sama saya Bu Nano. Kamu monggo. Sini, monggo Bu Nano. Kita kenalan Bu Nano. Maju teh. Pak Yanto nggak apa-apa, perspektif maju. Dapat kopi lagi. Nanti dapat bonus lagi 1 box. Kita mau prospek gerakan 10 detik, ya. Gerakan 10 detik. Harus berhadapan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, harus berhadapan seperti ini. Ya, ini bisa jadi contohnya kita